Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya berisikan tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama, kenalkan, nama saya Abdul Hakim. Di sini saya bakal jelasin tentang kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Tentunya sebagai siswa, kita di sekolah memiliki hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban ini harus kita dapatkan dan harus kita lakukan. Dan selanjutnya saya akan memaparkan kewajiban-kewajiban kita di sekolah. Yang pertama, hak yang kita dapatkan di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pendidikan. Jadi kita mendapatkan pendidikan dari guru-guru yang ada, seperti misalkan di kelas kita mendapatkan pendidikan tentang matematika, agama, dan lain-lain. Yang kedua, hak belajar dengan nyaman di kelas. Jadi segala fasilitas kita belajar, misalkan meja dan bangku, itu harus sesuai dengan standar yang ada, tidak rusak ataupun tidak jelek lah. Yang ketiga, hak merasa aman dan dilindungi. Nah, di sekolah juga kita memiliki hak untuk dilindungi. Kita tidak merasakan dibully atau tidak terkena rasisme gitu. Yang keempat, berhak menggunakan fasilitas pendukung belajar, misalkan tuh kayak proyektor, nah terus juga lab komputer, lab kimia gitu. Nah, yang kelima, yang terakhir, berhak bertanya atau berpendapat tentang pelajaran. Jadi kalau misalkan kita lagi belajar nih, terus gurunya udah jelasin, kita boleh tuh tanya tentang yang dia jelasin atau ngasih pendapat kita tentang materi yang udah disampaikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari absen 25. Selanjutnya ada kesadaran kewajiban di sekolah. Tujuan dari kewajiban itu adalah untuk membuat kegiatan belajar dan mengajar itu tetap berjalan lancar. Salah satunya kesadaran kewajiban di sekolah itu adalah kesadaran menaati tata tertib sekolah. Contoh-contohnya ada mengelola waktu, menghormati guru dan staf sekolah, sama mengikuti upacara bendera. Ada juga kesadaran menjaga kebersihan sekolah, kesadaran menjaga nama baik sekolah, sama kesadaran menjaga keamanan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ada kesadaran dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Perkenalkan, nama saya Keisha Sibana dari absen 40. Kesadaran dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Manusia sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat agar lebih teratur, aman, damai, dan sejahtera. Hak warga masyarakat yang diperoleh saat menjadi anggota masyarakat. Hak masyarakat dilindungi sama pemerintah dan undang-undang yang berlaku. Contohnya ada berhak hidup nyaman seaman, menggunakan fasilitas umum, dan mengungkapkan pendapat, mendapatkan akses pelayanan yang baik, melaksanakan ibadah. Selanjutnya ada kewajiban bagi masyarakat adalah kewajiban yang itu seseorang menjadi bagian dari masyarakat. Kewajiban yang harus dilaksanakan adalah tanggung jawab. Contohnya ada kesadaran menjaga kebersihan lingkungan, contohnya kerja bakti, melestarikan alam, tidak menebang pohon sembarangan, menjaga dan melestarikan tradisi. Terus ada saling menghormati walaupun berbeda. Nah, selanjutnya, kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di Undang-Undang Pasal 27 sampai 34 Undang-Undangnya di tahun 1945 itu ada 5. Yang pertama, pasal 31 ayat 1. Di dalamnya itu menjelaskan kalau kita berhak mendapatkan pendidikan selama 12 tahun dari SD sampai SMA. Yang kedua, pasal 27 ayat 2, kita berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.
Jadi kita tuh bisa mencalonkan diri sebagai PNS atau aparatur sipil negara. Nah, yang ketiga, pasal 27 ayat 3. Di sini kita berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Contohnya, kita bisa daftar TNI ataupun kita bisa ikut itulah wajib militer sukarelawan. Yang keempat, pasal 28 C ayat 1. Nah, ini tuh intinya kita berhak untuk mengembangkan diri kita. Misalkan kita punya bakat apa nih? Nah, pemerintah itu harus memberikan kita kesempatan untuk mengembangkan bakat kita itu. Nah, yang kelima, pasal 28. Ini hak berserikat, berkumpul, mengembangkan pikiran ataupun pendapat. Di sini kita berhak mengikuti organisasi ataupun kegiatan seperti demo dan sebagainya. Nah, selanjutnya kewajiban. Sebagai warga negara kita punya kewajiban tentunya. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, pasal 27 ayat 1. Kita wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Maksudnya adalah kita harus menaati hukum-hukum yang ada di Indonesia. Contohnya, memakai helm saat berkendara ataupun mematuhi aturan lalu lintas. Yang kedua, pasal 30 ayat 1. Kita wajib ikut serta dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi kita tuh sebagai warga negara wajib menjaga pertahanan dan keamanan. Contohnya, mencegah paham radikalisme, liberalisme dan kapitalisme agar tidak berkembang di negara Indonesia. Yang ketiga, pasal 31 ayat 1. Kita wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, tadi kan kita dikasih haknya 12 tahun tuh. Nah, dari hak itu kita juga wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dari SD sampai SMA. Yang keempat, kita wajib bayar pajak. Yang kelima, kita wajib menghormati hak asasi orang lain. Tentunya ada pentingnya semangat kebangsaan NKRI. Jadi semangat kebangsaan itu bisa dibagi jadi 2. Ada patriotisme dan nasionalisme. Patriotisme itu suatu paham atau kesadaran. Nasionalisme itu adalah paham untuk mencintai bangsa kita sendiri. Kalau patriotisme itu sikap seseorang yang sudah rela mengorbankan segalanya untuk tanah air. Konsep sistem merata ini jadi konsep perlindungan pertahanan kita. Itu adalah akronim dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, ini ada 2 komponen dari sistem merata, yaitu pertama komponen utamanya itu TNI, ada komponen cadangannya itu warga negara dan sumber daya alam. Komponen pendukungnya itu bisa dibilang mirip dengan komponen cadangan, cuma dia menolong secara tidak. Ya, perkenalkan, nama saya Sahira Syazhar Fakri dari absen 35. Saya akan memaparkan materi tentang peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Warga negara itu apa sih? Jadi, menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang pribumi asli Indonesia atau orang luar yang sudah dinaturalisasi berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada peran warga negara. Yang pertama dalam bidang ideologi. Jadi kita sebagai warga negara harus mempertahankan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Dengan apa? Jadi kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-harinya. Terus kita juga harus waspada dengan ancaman ideologi kita, yaitu seperti radikalisme, liberalisme, ataupun kapitalisme. Nah, selanjutnya ada dalam bidang politik. Jadi kita harus ikut dalam pemilu atau pemilihan umum, dan juga kita harus mendukung kebijakan pemerintah dan sebagainya. Nah, kita juga harus mewaspadai yang namanya ancaman dalam bidang politik, yaitu seperti korupsi, ada konflik sara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dalam bidang ekonomi. Itu kita bisa diwujudkan dengan kerjasama, tapi dalam asas kekeluargaan, yaitu seperti koperasi. Selain itu, kita juga
juga bisa yang namanya membeli produk-produk di dalam negeri kita untuk mendukung ekonomi nasional. Selanjutnya ada dalam bidang sosial dan budaya. Jadi dalam bidang sosial dan budaya kita bisa yang namanya melestarikan budaya-budaya kita, terus kita juga harus mencintainya terlebih dahulu. Selanjutnya ada dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kita bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan bela negara seperti PMR, Pramuka, ataupun PKS. Nah, kita juga harus waspada dengan ancaman pertahanan negara kita, yaitu seperti spionase ataupun invasi. Selanjutnya ada kedudukan. Nah, kedudukan ini dipengaruhi oleh status seseorang di negara tersebut. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 2 status, yaitu yang pertama ada sel-sel aktif atau sel-sel by registration, dan yang kedua ada sel-sel pasif, yaitu sel-sel operation of law. Yang pertama sel-sel aktif, yaitu seseorang bisa mendapatkan status kewarganegaraannya jika dia aktif dalam hukum. Maksudnya apa? Contohnya, saya orang Amerika, saya ingin menjadi kewarganegaraan Indonesia. Berarti saya harus melakukan yang namanya naturalisasi untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua ada sel-sel pasif, yaitu seseorang bisa mendapatkan status kewarganegaraannya tanpa harus mengikuti aturan-aturan atau aktif dalam hukum. Jadi udah dari lahir bisa menjadi warga negara Indonesia. Contohnya misalnya saya orang Indonesia karena ibu dan ayah saya berasal dari Indonesia. Selanjutnya di Indonesia ada menganut ius sanguinis. Apa itu ius sanguinis? Jadi ius sanguinis itu dia mendapatkan kewarganegaraannya itu berdasarkan keturunan atau hubungan darah. Contohnya, saya punya ibu dan ayah orang Indonesia, otomatis saya berarti menjadi warga negara Indonesia. Terus di negara lain ada juga ius yang namanya ius soli. Apa itu ius soli? Jadi kalau ius soli itu dia bisa mendapatkan kewarganegaraannya kalau dia lahir di negara tersebut, walaupun orang tuanya bukan dari negara tersebut, tapi dia bisa mendapatkan kewarganegaraannya kalau dia lahir di negara tersebut. Terus kalau di Indonesia sendiri itu tidak diperbolehkan ada 2 negara dalam 1 orang. Jadi dalam 1 orang itu hanya bisa 1 negara saja. Nah, makanya kalau misalnya ada orang yang ingin menjadi warga negara Indonesia, berarti dia harus melepaskan kewarganegaraannya yang lama. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.